Oke, bertemu lagi di Heroes Time, di mana hari ini bakal review film yang baru aja tayang beberapa hari yang lalu. Itu adalah film Black Panther Wakanda Forever. Ini adalah salah satu film MCU yang lumayan ya, dari dua film sebelumnya. Ini salah satu film yang lumayan. Kenapa lumayan? Langsung kita masuk aja ke reviewnya di Halim Movie Review. 3, 2, 1. Oke, jadi film ini menceritakan tentang Shuri yang kehilangan kakaknya dan Wakanda yang sudah hampir kehilangan seorang pahlawannya, itulah Black Panther, dan dimana di sini punya masalah lagi sama Talokan, itulah bangsanya Namor. Dan kita belum tahu kenapa bisa ada konfliknya gitu, karena ini nggak mau spoiler banget buat film ini. Jadi itu mungkin sinopsis singkatnya buat film Black Panther Wakanda Forever. Kita masuk ke hal positifnya dulu. Menurut Anda positifnya ini adalah salah satu film yang slow pace banget, tapi emang harus seperti ini. Walaupun misalkan ini adalah film yang bener-bener kita kehilangan tentang Chadwick Boseman sebagai T'Challa yang lekat banget sama kita nih. Chadwick Boseman ini sebagai Black Panther akhirnya meninggal, dinyatakan ini. Di sini salah satunya adalah menarik banget tentang dia bagaimana cara mematikan si T'Challa ini di film ini gitu kan. Anda cukup suka di situ. Dan penceritaannya ini penceritaannya sangat rapi. Beberapa karakter-karakter sini cukup menurut Anda ya cukup pas lah porsinya gitu. Dia nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak, juga bener-bener pas gitu. Karena emang film ini 2 jam 41 menit. Jadi dia bisa panjang banget ketika dia menceritakan tentang satu halnya gitu. Apalagi konflik di sini cukup lumayan berat juga diangkat, itu politik juga ada, dia juga ikut main ya. Dan ini salah satu film yang menurut Anda cukup slow pace banget buat filmnya, emang karena 22 jam 41 menit ini cukup panjang gitu kan. Menceritakan tentang si Namor, Shuri-nya, terus Williams juga yang akan hadir juga untuk beberapa series ke depannya, apalagi udah dikonfirmasi. Dan sudah selesai itu ada film Ironheart atau series Ironheart yang akan tayang di Disney Plus Hotstar nanti. Jadi itu sangat menurut Anda cukup oke lah, potensinya dibuat sangat rapi sama Ryan Coogler ini. Dan di sini menurut Anda ya, pedalaman karakter Shuri atau build up karakter Shuri ini cukup bagus banget, dimana dia udah kehilangan semuanya kan ya. Tiba-tiba dia nggak mau jadi Black Panther, akhirnya dia mau. Ini adalah salah satu build up sangat bagus. Apalagi kalau kita lihat film Black Panther yang pertama, dimana kita bisa melihat Shuri ini yang sangat gembira, ceria. Di sini kita melihatnya malah sangat sedih gitu, depresi kan ya. Jadi menurut Anda cukup bagus lah, dia nge-build up karakternya buat Shuri ini cukup oke. Dan yang ketiga, ini adalah salah satu menurut Anda cukup oke, itu adalah pemilihan soundtracknya setiap adegan. Ini cukup menurut Anda cukup oke, karena Ryan Coogler ini kan udah pernah ngedirect Black Panther pertama, dia juga nulis juga kan di Black Panther pertama. Lalu di Black Panther kedua dia tetap ngedirect dan nulis juga. Dan dia ngedirect sangat rapi gitu. Dia mengasuhkan soundtrack yang menurut Anda cukup oke, adegan-adegannya sangat pas banget. Apalagi di sini emang beberapa ada yang nggak pakai soundtrack juga dan nggak pakai scoring musik juga kan di beberapa adegan. Itu menurut cukup kita bisa fokus gitu, walaupun emang agak sedikit terganggu kalau misalnya ada orang ngobrol gitu di bioskop kan ya. Jadi emang ya udah itu kekurangannya gitu. Tapi menurut cukup oke, dia memilih soundtrack sangat menurut cukup oke, dan dia setiap adegan cukup pas tentang beberapa soundtrack yang dipakai. Dan karakter si Namor di sini menurut cukup oke juga, karena emang ya is feeling oke maksudnya dengan dia emang ini salah satu karakter yang akan hadir juga beberapa series atau beberapa project MCU kedepannya. Ini udah cukup, ini menurut cukup oke gitu kan ya untuk si pelaman karakter si Namor. Apalagi Namor ini juga dapat porsi juga kan ya, jadi menurut cukup oke. Dan sini banyak banget adegan dramanya yang menurut yang Anda kasih jempol adalah salah satunya adalah Ratu Ramonda. Itu menurut cukup oke deh actingnya gitu, dia bener-bener mendalami karakter banget gitu kan ya. Dia marah-marah sama si ininya, terus dia mengeluarkan semua emosinya, menurut cukup oke lah. Dia Ratu Ramonda ini cukup adegan drama juga menurut cukup Oscar worthy lah buat ini ya, Oscar worthy di sini. Wah gila, keren banget lah. Dan kita masuk sini adalah kekurangan film ini. Nah, kalau menurut Anda ya, film ini sangat lumayan daripada 2 film sebelumnya. Itu adalah film Thor Love and Thunder sama Doctor Strange and Multiverse of Madness. Tapi di sini kita bisa lihat ada kekurangannya ya. Itu yang pertama adalah sinematografi yang masih nanggung. Kenapa karena di positif, kalau misalnya nonton review kemarin tuh sinematografi ada yang komentarin kan di positif juga. Di negatif sekarang nih ya, untuk pertanyaan tentang sinematografi emang sangat nanggung banget gitu. Ryan Coogler ini kayak bener-bener nanggung banget ketika dia oke, kita akan ngebuat sinematografi kayak gini. Tapi menurut cukup
kayak nanggung banget gitu, kayak main aman banget. Visual Marvel yang ya CGI Marvel yang sangat ya you know lah, masih bener-bener masih agak-agak kasar banget buat CGI-nya, tapi visualnya menurutnya cukup agak kurang gitu. Emang beberapa film-film Marvel yang terdahulu itu juga ada sedikit agak kurang tentang CGI-nya gitu, kayak kurang dipoles sedikit gitu kan, jadi kayak terburu-buru gitu. Nih wah udah mau tayang nih, kita harus cepet-cepet nih, itu kekurangannya. Lalu ya itu saja menurut Anda Atlantis di sini kayak apa, Atlantis Talokan ya, Talokan di sini menurut Anda kayak nggak bener-bener, ketika visualnya tuh kayak nggak indah gitu visualnya buat Talokan ini, kecuali adegan Sinamor yang dia naik dari atas gitu tuh, pas di trailer kan juga ada tuh, terus dia duduk itu menurut cukup oke gitu. Tapi di sini buat visual Talokan di sini agak kurang gitu, karena emang visual Marvelnya mungkin kali ya gitu. Itu kekurangannya, dan beberapa emang setengah atau seperempat ceritanya sedikit agak membosankan di awal, tapi di pertengahan atau di adegan selanjutnya bakal lebih gore nya lebih oke lagi gitu kan. Kita lebih lanjut lagi itulah actionnya menurutnya cukup oke, walaupun di sini nggak kebanyakan action dan nggak kebanyakan ngelawak. Oke, lumayan lah buat film MCU kayak gini ya. Dan kita masuk ke rating, aneh kasih rating 7,5/10. Itu salah satu rating yang menurut saya cukup oke dan standar banget ya, dan emang lumayan banget kan daripada film Marvel sebelumnya yang dua itu, yang Thor Love and Thunder sama Doctor Strange Multiverse of Madness. Emang kelebihan dari Wakanda Forever-nya salah satunya adalah emang dramanya, ceritanya sangat oke, terus actionnya emang agak sedikit oke lah ya, terus build up karakter Shuri, soundtracknya banyak banget adegan drama yang Oscar worthy gitu kan ya, dan menurutnya sih cukup oke gitu, dan worth it buat kalian tonton buat 2 jam 41 menit, cukup oke porsinya, beberapa karakter cukup terporsikan ya, dan di sini juga ada satu main kredit. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode movie review berikutnya, bye bye, ciao.